Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana min dinina ma fi ibratan li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun natiqu bil haqqi wa fasil khitab. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ahyar salata wa salaman ta'iman wa salim tahliman katsira amma ba'd. Jamaah kaum muslim muslimat rahimakumullah. Tentu sebagai hamba Allah senantiasa kita bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat, nikmat, barokah, bahkan ridhonya kepada kita semua, sehingga di bulan suci ini kita masih bisa bersama-sama menunaikan ibadah dengan khusyuk, dengan penuh keikhlasan, walaupun dalam suasana yang kurang kondusif dikarenakan ada COVID-19. Namun demikian, mudah-mudahan kita tetap bersemangat untuk senantiasa menghidupkan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Jamaah kaum muslimat rahimakumullah. Ketika kita kaum mukmin melaksanakan atau menegakkan sholat, ternyata ini benar-benar merupakan sarana komunikasi kita kepada Allah SWT. Betapa tidak? Karena ketika kita melaksanakan sholat, di sana ada dialog langsung antara hamba yang sedang sholat dengan Allah SWT. Dan Allah benar-benar memberikan jawabannya terhadap apa yang kita sampaikan. Mungkin hal ini belum banyak diketahui, tapi insya Allah ini memang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, hadis nomor 100, cukup panjang hadisnya, menggambarkan tentang bagaimana dialog ketika dalam sholat antara hamba dengan Allah, khususnya ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Itulah makanya seorang yang sedang melaksanakan sholat harus membaca surat Al-Fatihah, karena memang disitulah sebetulnya merupakan wujud seorang hamba sedang, istilah Jawanya, matur atau menyampaikan keluhannya kepada Allah SWT. Jamaah kaum muslimat rahimakumullah. Ketika kita sholat dan ketika kita membaca surat Al-Fatihah, di situ ada jawaban langsung dari Allah SWT. Maka ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ayat demi ayat, ini tidak boleh disambung. Ketika kita saling baca satu ayat, harus berhenti, karena di situ ada jawaban dari Allah. Begitu seterusnya sampai akhir ayat, yaitu sampai waladhdallin. Jamaah kaum muslimat rahimakumullah. Ketika kita salat dan membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini ternyata step by step, tahapan demi tahapan Allah memberikan jawabannya. Karena memang dikatakan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu sowane atau menghadapnya seorang mukmin kepada Allah SWT. Dan ketika menghadap inilah
ada jawaban, ada dialog dengan Allah SWT. Baik, langsung saja. Apa saja jawaban Allah ketika kita membaca surat Al-Fatihah? Dimulai dari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca basmalah, di sini Allah belum memberikan jawaban. Hanya saja ada penekanan bahwa kata bis ini benar-benar merupakan satu bagian yang tidak memisahkan antara hamba dengan Allah. Jadi begitu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan bis, dengan menyebut Allah. Dengan di sini adalah menyatukan kita dengan Allah, atau kita melekat erat pribadi hati kita kepada Allah SWT. Maka baca bismillah ini bukan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang istimewa malah. Ya. Kemudian selanjutnya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika kita membaca itu, di mana artinya adalah dengan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Ketika kita menyampaikan pujian kepada Allah, Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku sedang memuji. Artinya apa? Kita memuji kepada Allah, begitu Alhamdulillahirabbil alamin, kita berhenti, kemudian Allah jawab, Hamidani abdi, hambaku sedang memuji. Atau ada yang menerjemahkan, hambaku yang memuji-muji kepadaku, aku terima. Kemudian selanjutnya kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, yaitu yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Begitu kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, kita berhenti lagi. Di situ Allah memberikan jawaban lagi. Asna alayya abdi, ya, hambaku sedang meluhurkan asmaku, atau hambaku yang meluhurkan asmaku, aku terima. Jadi memang seperti orang dialog, seperti orang yang sedang bertamu sowan kepada tuan rumah. Itu biasanya ada kalimat-kalimat yang disampaikan, ya, sepindah kula silaturahim, dijawab alhamdulillah, kaping kali bagaimana. Ini memang ada seperti itu. Kita sholat juga begitu. Sampai pada Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab, Asna alayya abdi. Kemudian kita membaca lagi Maliki Yaumiddin. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, yaitu Allah yang merajai semua alam atau menguasai semua alam. Alam itu menurut tafsir di Ibnu Katsir itu disampaikan Allah itu menciptakan ada 40.000 alam. Tapi ada juga dijelaskan di situ Allah itu menciptakan 1.000 alam. 400 di bumi dan 600 di lautan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya bahwa kita memuji Allah yang menguasai semua alam. Kemudian Allah menjawab, Majjadani abdi. Kalau bahasa Jawanya, hambaku ke DP marang ingsun, atau engkau mendekatkan kepadaku, aku terima. Jadi betul-betul ada dialog antara hamba dengan Allah SWT. Ya. Nah, kemudian puncaknya ketika kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, menyembah dalam bentuk apapun, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Pernyataan ini pernyataan tauhid yang luar biasa sebetulnya. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita ditantang untuk mewujudkan pernyataan ini. Betul-betul tidak kita itu hanya menyembah kepada Allah, atau betul-betul tidak kita hanya minta pertolongan hanya kepada Allah. Ini satu tantangan. Maka pernyataan ini dijawab oleh Allah Ta'ala. Hadil ayatu baini wa bainal abdi wal abdi masa'al. Nah, setelah kita baca Maliki Yaumiddin, Allah memberikan penjelasan. Ini bagian ayat yang merupakan bagianku, dan kemudian bagian hambaku. Kok ada bagian Allah, ada bagian hambaku? Iya, karena mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Maliki Yaumiddin ini haknya Allah. Ya, hanya Allah, bukan haknya manusia. Contoh misalnya Alhamdulillah, jelas hanya Allah. Ar-Rahman, hanya Allah. Kemudian Maliki Yaumiddin, hanya Allah. Na'budu, nasta'in, itu memang kita yang menyembah, tapi yang disembah haknya Allah. Kita nggak boleh mengambil haknya orang lain. Manusia nggak boleh diminta disembah, dan sebagainya. Itu semuanya hanya Allah. Maka mulai dari Bismillah sampai Maliki Yaumiddin, ini haknya Allah. Nah, karena haknya Allah, maka Allah mengatakan hadhil ayati baini. Kemudian mulai ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, Allah menyatakan wa bainal abdi wal abdi masa'al. Setelah itu Allah bertanya. Setelah kita memuji-muji kepada Allah, kemudian sebelum masuk ihdinas siratal mustaqim, kita ditanya wali abdi masa'al, dan kepada hambaku yang sedang memuji-muji, sedang mengagung-agungkan dan meluhurkan aku, apa yang kamu minta? Kita ditanya oleh Allah. Maka tidak bisa kita membaca surat Al-Fatihah kok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tidak bisa begitu. Karena justru di sini ini pentingnya pembagian hak antara hak Allah dengan hak hamba yang sedang mengabdi atau sholat. Maka benar-benar ini harus kita perhatikan. Jadi kita ditanya betul oleh Allah, wali abdi masa'al, untuk hambaku apa yang kamu minta? Nah, setelah itu baru kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini bisa berlangsung begitu langsung, ya, karena di situ Allah belum menjawab. Karena ini hak kita. Kita menyampaikan permohonannya itu langsung semuanya kita sampaikan kepada Allah sampai waladhdallin. Baru Allah menjawab hadihi wali abdi masa'al. Oh, ini toh hambaku, yang diminta oleh hambaku tuh ini. Baru kita baca amin. Nah, begitu waladhdallin juga bisa tidak langsung waladhdallin amin, nggak bisa, langsung berhenti dulu karena Allah juga menjawab. Baru amin. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Jamaah kaum muslim muslimat rahimakumullah. Kelihatannya ini sepele, kelihatannya ini sederhana. Tapi ini, kalau ini kita hayati betul, kita membaca Fatihah, ayat demi ayat kita berhenti, asarnya dalam jiwa kita luar biasa. Asarnya dalam jiwa kita luar biasa. Punya dampak yang luar biasa bagi kita. Dalam kehidupan kita sehari, baik dalam berpikir, beraktivitas, ataupun dalam hal apapun, ini punya dampak yang luar biasa.
Karena betul-betul kita berdialog dengan Allah, dan betul-betul Allah menjawab, dan betul-betul Allah bertanya kepada kita. Ini pentingnya. Maka mohon maaf, ketika membaca surat Al-Fatihah, tidak boleh kita membaca Bismillah sampai waladhdallin kok sampai satu nafas, tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus langsung sampai waladhdallin tanpa berhenti. Tidak bisa seperti itu. Walaupun maaf, banyak yang melaksanakan hal seperti itu, lebih-lebih di bulan Ramadan. Tapi kita semuanya harus kembali kepada ajaran, karena ibadah ini harus betul-betul berdasarkan tuntunan. Tidak bisa hanya berdasarkan kebiasaan atau berdasarkan umumnya, tidak bisa. Ya. Nah, dalam ajarannya demikian Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana merefleksikan diri ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Jadi sekali lagi saya ulang, ketika kita sholat, yang dikatakan sebagai as-sholatu mi'rajul mu'min itu, betul-betul kita menghadap Allah. Nah, kalau yang menghadap Allah, maka di situ ada dialog, tanya jawab antara kita dengan Allah SWT. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, di situ Allah belum menjawab, baru kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Di sana baru Allah jawab Hamidani abdi. Kemudian kita baca lagi Ar-Rahman. Allah menjawab Asna alayya abdi. Kemudian kita baca Maliki yaumiddin. Allah menjawab Majjadani abdi. Kemudian kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab hadhil ayatu baini wa bainal abdi wa li abdi masa'al. Jadi agak panjang ini jawaban Allah. Makanya diutamakan begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhentinya agak lumayan. Baru kita baca ihdinas siratal mustaqim, karena di situ ada jawaban Allah yang agak panjang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sekali bisa. Terus berhenti lagi, jangan langsung amin, karena Allah jawab lagi hadhihi wali abdi mas'al. Oh, ini toh yang diminta oleh hambaku. Baru kita baca amin, semoga Allah mengabulkan permohonan kami. Ini luar biasa. Karena kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, kata-kata ihdina ini bukan sekedar minta petunjuk saja, tapi ada taufik di sana, tapi juga ada inayah juga di sana. Jadi kata-kata ihdina itu ya hidayah, taufik, hidayah, inayah, jadi satu. Sebab kita itu kalau mendapat hidayah saja, kok tidak mendapat taufik, pelaksanaannya masih berat. Tidak ada inayah, itu juga pelaksanaannya masih berat. Jadi ada pertolongan dari Allah dalam melaksanakan hidayah itu, dan kita juga istilahnya dijaga oleh Allah dalam melaksanakan hidayah itu. Sebab kalau kita mau melaksanakan hidayah tanpa ada pertolongan Allah, tanpa ada perlindungan dari Allah, niscaya sulit juga melaksanakan hidayah itu. Maka ketika baca ihdinas siratal mustaqim, ini betul-betul, karena kita ditanya dan kita menjawab. Dan ihdinas siratal mustaqim tidak cukup jangan begitu, tapi sampai ke dalam dada. Jadi betul-betul dijiwai betul permohonan ini kepada Allah. Karena disinilah intinya kita memohon kepada Allah SWT. Demikian para jamaah rahimakumullah, sekilas penjelasan tentang dialog seorang hamba kepada Allah ketika sedang sholat. Mudah-mudahan yang singkat ini ada hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.